Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Resta Eliza dengan NIM 1916020015 dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah semester 5. Ini merupakan mata pelajaran produk tersuri dengan dosen yaitu Bapak Heri Fitrianto, SPMM. Kali ini kita akan membahas mengenai yaitu suku atau obligasi syariah. Pembahasan materi. Yang A, kita akan membahas pengertian suku. B, karakteristik suku. C, underlying aset. D, jenis-jenis sukuk. E, kesesuaian syariah penerbit sukuk. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang perbandingan sukuk dan obligasi. Oke, kita akan masuk saja mengenai pengertian sukuk. Sukuk, asal kata sukuk menurut bahasa Arab yaitu sa. Dan bentuk jamak sukuk adalah dokumen atau bukti kepemilikan atau bagian pendataan. Sedangkan secara keseluruhan, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya. Selanjutnya, karakteristik sukuk. Karakteristik sukuk ada beberapa, yaitu diantaranya 1. Memerlukan underlying aset dalam penerbitan. Yang kedua, merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Ketiga, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, harus bebas dari bunga. Selanjutnya, kita akan masuk kepada underlying aset. Underlying aset sukuk adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain berupa 1. Aset berwujud tertentu. 2. Nilai manfaat atau aset berwujud tertentu. 3. Jasa yang sudah maupun yang akan datang. Lanjut, kita akan membahas dengan jenis-jenis sukuk. Yang pertama, kita akan membahas sukuk negara. Sukuk negara diantaranya obligasi pemerintah yang diterbitkan dasar prinsip syariah. Yang kedua, suku retail. Suku retail ini adalah suku negara yang dijual secara retail kepada masyarakat melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah. Yang ketiga, yaitu suku korporasi, yaitu obligasi korporasi yang diterbitkan berdasarkan efek syariah. Lanjut, kita akan membahas mengenai kesesuaian syariah penerbit sukuk. Sukuk diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah. 2. Anggota DPS atau TS wajib memiliki izin ahli syariah, pasar modal, pernyataan kesesuaian syariah. Yang ketiga, pernyataan kesesuaian syariah. 4. Suku tidak lagi menjadi efek syariah jika, yaitu yang pertama, tidak memiliki aset yang menjadi dasar sukuk. B. Terjadi perubahan jenis akad syariah. Yang kelima, jika terjadi demikian pada angka 4, sukuk berubah menjadi hutang piutang dan emiten wajib menyelesaikan kewajiban kepada sukuk. Lanjut, kita akan mengetahui perbandingan sukuk dan obligasi. Berdasarkan prinsip dasar, sukuk kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat atas aset atau jasa atau produk atau investasi tertentu. Sedangkan obligasi, surat pernyataan utang dari utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Berdasarkan klaim, sukuk, klaim memiliki aset atas aset atau manfaat atas jasa proyek atau investasi. Sedangkan obligasi, klaim piutang kepada penerbit obligasi. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan dana.
Penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip, sedangkan obligasi penggunaan dana tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan imbal hasil, suku berdasarkan bagi hasil, fee, ujrah, atau majrin, sedangkan obligasi berdasarkan bunga atau kupon. Berdasarkan underlying aset, suku sangat memerlukan underlying aset, sedangkan obligasi tidak. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.